Selamat malam, selamat bertemu kembali dengan saya Halia Tegoran, host di Dipo 86 Channel. Hari ini kita memiliki kesempatan yang cukup berharga, bincang santai dengan secangkir kopi bersama dengan dua orang narasumber kita yang berasal dari Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau. Rekan-rekan kita ini hadir di Dipo 86 untuk menyuarakan hak-hak mereka yang katanya dicaplok oleh para investor. Nah, telah hadir bersama-sama dengan kita, di hadapan kita sudah hadir Pak Nalisman. Ya, saya sendiri. Jabatannya sebagai ketua koperasi ya? Ya, sebagai ketua koperasi Banjar Ladang Selong Pasungan. Oke. Dan juga ada representasi dari rakyat lah ya, anggota DPRD Pak Zulfami. Siap. Ini dari DPRD Kabupaten Rokan Hulu, dari fraksi PDI Perjuangan ya. Salut Pak Zulfami bisa hadir bersama-sama dengan masyarakat, karena Pak Zulfami sejatinya harus menyuarakan apa yang diinginkan oleh masyarakat tentunya. Nah, sebelum kita lanjut untuk berbicara tentang persoalan yang tengah dihadapi oleh kelompok Banjar Ladang, nah saya perlu menyampaikan kepada pemirsa di rumah bahwa masyarakat yang hari ini lewat perwakilannya yang hadir di Dipo 86 Channel sedang menyuarakan tanahnya yang luasnya kurang lebih 320 hektar yang dicaplok dalam tanda kutip ya oleh PT PN 5. Mayoritas dari masyarakat yang ada di Rokan Hulu ini hidup sebagai petani, pekebun dan peladang kurang lebih gitu. Sejak tahun 64 mereka mulai membuka hutan, menanami padi dan tanaman pangan lainnya. Namun pada tahun 80-81 lahan mereka direbut dan sampai dengan saat ini belum ada penyelesaian ya Pak, kurang lebih begitu. Nah, selamat datang Pak Nalisman dan Pak Zulfami. Mari kita bincang santai bersama dengan Dipo 86 Channel. Nah, ini untuk Pak Nalisman sendiri nih. Nah, apa sih yang sebenarnya sedang terjadi nih Pak, sehingga Pak Nalisman sendiri jauh-jauh nih datang dari Riau ke Jakarta, dan kami punya kesempatan yang berharga untuk bisa bertemu dengan Pak Nalisman. Kira-kira apa sih persoalan yang sedang terjadi nih Pak? Oh, persoalannya penyerobotan tanah leluhur kami yang mulai dibuka oleh orang tua kami pada tahun 1964 itu. Pada tahun 1980-1981 masyarakat tetap mencoba mempertahankan lahannya yang pada waktu itu sudah ada yang bertanam padi, bertanam jengkol dan segala macam termasuk kopi. Tapi Bupati memberikan penyuluhan beserta timnya kepada masyarakat bahwa lahan tersebut dikenakan proyek pemerintah. Bila mana masyarakat tidak mau menyerahkan lahan tersebut, maka dinyatakan PKI. Dicap sebagai PKI lah ya kira-kira. Oke. Ya, masyarakat dengan kecaman yang demikian ya cukup depresi jadinya. Ketakutan gitu. Ketakutan. Pada tahun 1985-86 akhirnya semua lahan masyarakat yang belum sempat dipanen padinya diserobot habis memakai alat berat oleh kontraktor CP Indekowis pada saat itu yang mengontrak kerjaan itu dari PT Nusantara 5. Di hadapan mata saya kepala sendiri, waktu itu saya masih SMP, padi yang masih menguning di eskavator, diparit dan diobrak-abrik. Oke. Dan ketika itu sejauh mana nih perlawanan masyarakat? Apakah ada korban atau? Perlawanan masyarakat karena janjinya pada waktu itu PT Nusantara 5 mau menjadikan lahan 320 itu cuma untuk menumpang membuat pembibitan sawit. Oke. Ternyata pada tahun 1986 itu lahan yang 320 itu tetap ditanami oleh PT Nusantara 5. Akhirnya masyarakat mengadakan perlawanan, mencabut
sawit yang ditanam di atas lahan mereka. Oke. Ternyata PTPN tidak mau terima begitu saja, hingga memanggil aparat dan mengusir masyarakat dengan cara melepaskan tembakan. Ya, itu membuat trauma masyarakat dalam hal perjuangan ini. Oke. Ini sesuatu yang sangat miris Pak ya, yang terjadi di tahun Ya. 80-an di mana PTPN melalui CV atau Ya. kontraktor itu mengusir masyarakat pemilik lahan dengan menggunakan alat negara Ya. gitu kira-kira. Betul. Nah, ada korban Pak ketika itu. Korban tidak ada, tapi insya Allah sampai sekarang kalau Traumatik ya. iya traumatik, dan saksi hidup dan saksi sejarahnya masih ada di Kota Lama, masih hidup sekarang. Oke. Baik dari saksi pemerintahan maupun dari saksi ke masyarakat yang mengelola lahan tersebut. Oke, selain perlawanan yang dilakukan di tahun 80-an itu Pak, berangkat tahun 80-an itu kan masih masa-masa Orde Ya. Baru ya. Iya. Orde Baru, masa-masa di mana ya kebebasan berpendapat masih sangat terkekang. Iya. Tetapi ketika masuk di masa-masa reformasi Pak, apakah ada perjuangan-perjuangan lanjutan Pak? Kami sangat berharap sekali pada masa era reformasi ini hal ini mendapat tanggapan respon dari pemerintah yang cukup bagus dan berpihak kepada masyarakat. Dan hal itu kami buktikan berjuang dengan lahan tersebut melalui pemerintah pada tahun 2017, baik itu melalui tingkat camat, dimediasi di tingkat DPRD Kabupaten Rokan Hulu sampai 2 kali, dimediasi oleh Bupati Rokan Hulu dan Kapolres sendiri. Hingga sampai PTPN Nusantara 5 pun setiap pertemuan itu, setiap mediasi ada perjanjian, ada kesepakatan, tapi sampai hari ini nol besar. Hingga sampai direktur utamanya PTPN mengeluarkan SK pencarian lahan pengganti lahan masyarakat yang 320 hektar. Kami sudah mencari mulai dari dalam kelurahan Kota Lama, antar kecamatan Guntur Darussalam hingga sampai ke kabupaten lain. Belum Tapi dapat lahan juga. itu tetap dinyatakan tidak layak. Oke. Oke. Nah, berarti sebenarnya sudah ada komunikasi ya antara Ya. pihak masyarakat dengan PTPN ya. Ya. Tetapi memang belum mendapatkan titik temu yang pas, atau mungkin syarat yang diberikan oleh PTPN belum dapat dipenuhi oleh masyarakat, kira-kira gitu ya. Ya, tapi masyarakat menilai, Oke. Pak, sepertinya ini trik sengaja mengulur-ulur dan tidak mengabulkan apa yang menjadi harapan masyarakat selama ini, sesuai dengan apa yang kita buat perjanjian. Oke. Nah, ini untuk Pak Zulfahmi ini sebagai representasi masyarakat, dipilih oleh masyarakat untuk memperjuangkan aspirasi-aspirasi masyarakat. Nah, tadi Pak Nalisman sebagai warga masyarakat Rokan Hulu, warga negara Indonesia yang tentunya berhak dong atas tanah dan air yang katanya dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Tetapi nyatanya tanah mereka dicaplok, masyarakatnya diusir, diintimidasi. Nah, ini sebagai seorang anggota DPRD nih. Nah, selama ini Pak Zulfahmi pernah melakukan apa untuk membantu masyarakat dalam memperjuangkan hak? Baik, terima kasih. Pertama saya ucapkan kepada Hendrik sebagai moderator ya pada malam hari ini yang sudah memberikan ruang waktu kepada warga masyarakat kami yang ada di Rokan Hulu, Provinsi Riau ini dalam rangka bincang-bincang tentang menceritakan kronologis lahan yang ketika itu memang nyata dari leluhur kami yang ada di sana, memang itu asli sah, itu berkas peladangan. Sebagai wakil rakyat yang di sana, sebagaimana tugas dan fungsi kami dari akhir namanya wakil rakyat itu tentulah berjuang membantu masyarakatnya, rakyatnya dalam rangka menuntut hak-haknya yang sebelum-sebelumnya kembali kita sebagaimana yang disampaikan oleh Ketua Koperasi tadi Pak Nalisman, ketika itu kan zamannya Orde Baru. Segala sesuatunya masyarakat awam ini kan tidak mengerti tentang hal-hal hukum apalagi. Oleh karenanya di era reformasi ini
ya sebagai wakil rakyat sudah tidak ada alasan bagi pemerintah seharusnya dengan begitu tegas memberikan memfasilitasilah masyarakat agar masyarakat yang menuntut haknya ini mendapatkan fasilitas itu. Dan alhamdulillah dari pemerintah yang ada di sana, dimulai dari pemerintah kelurahan, kecamatan, bahkan ke pemerintah Kabupaten Rokan Hulu, ya alhamdulillah sudah membuka ruang untuk memanggil baik itu dari pihak koperasi atas nama koperasi Banjaladang itu, bahkan sudah beberapa kali diadakan musyawarah di kantor Bupati Kabupaten Rokan Hulu itu. Ya alhamdulillah sudah mendapatkan beberapa kesepakatan, yang kesepakatan itu juga dihadiri oleh manajemen PT PN 5 itu sendiri begitu. Hanya saja sebagai wakil rakyat kami menilai ini seakan-akan dijadikan bola liar atau seperti dibuatkan berupa permainan lah, diulur-ulur oleh pihak PT PN 5-nya begitu. Jadi sebagai wakil rakyat kami juga tidak mau demikian. Kalau memang ada etikat baik dari manajemen PT PN 5, apa salahnya sih? Bahkan beberapa kali pertemuan sudah diadakan, dibuatkan kesepakatannya untuk mencari lahan bersama sebagai lahan pengganti. Bahkan di kesepakatan itu sudah dinyatakan bersama anggaran atau biaya yang ditimbulkan atas kerjasama antara koperasi dan manajemen PT PN 5 itu sudah ditanggung-jawabi oleh manajemen PT PN 5 ini, mereka yang membayar begitu. Tapi sampai saat ini, detik ini, ya apa yang dituangkan dalam kesepakatan itu satu pun tidak ada yang diakomodir. Oleh karenanya sebagai wakil rakyat, ya sewajar-wajarnya saja masyarakat dan rakyat menyampaikan, melaporkan kegiatan yang dilakukan kepada kami lagi. Ya, sampai kapanpun sebagai wakil rakyat, kami sudah dipilih oleh rakyat, ya tidak ada alasan bagi kami untuk tidak bersama-sama dengan rakyat berjuang untuk memperjuangkan hak-hak rakyat ini agar manajemen PT PN 5 dalam hal ini Kementerian BUMN, ya kami juga ingin hadir dan turut sertalah mencari solusi untuk penyelesaian lahan yang dituntut oleh warga Banjaladang ini agar dapat diselesaikan. Oke. Sip, Pak Zulfahmi, saya secara pribadi mengapresiasi ya Pak Zulfahmi pada akhirnya mendampingi masyarakat yang sedang memperjuangkan haknya. Ya terlepas dari omongan-omongan orang di luar Pak ya, ketika seorang anggota dewan mendampingi rakyat ada bahasa-bahasa sumir lah, tapi kita abaikan itu. Saya yakin bahwa Pak Zulfahmi hadir di sini dengan niat yang tulus untuk bagaimana menjalankan tugas dan fungsinya sebagai anggota DPR, kan kira-kira begitu. Nah, ketika tadi Pak Zulfahmi menyampaikan bahwa sudah ada nih kan obrolan, kesepakatan yang dibuat. Nah, namun pada akhirnya ini kan nggak berjalan kesepakatan ini. Nah, seharusnya kan ada langkah-langkah lanjutan Pak ya. Nah, apa sih langkah-langkah lanjutan yang coba ditempuh gitu loh? Baik Pak Zulfahmi sebagai pribadi yang notabene adalah anggota DPRD ya, maupun secara lembaga gitu. Nah kalau misalnya secara lembaganya, kira-kira apakah ada langkah-langkah lanjutan Pak untuk menindaklanjuti kesepakatan yang memang sampai dengan hari ini belum dijalankan? Ya sebagai anggota DPR tentu kami kan di lembaga DPR itu sesuai dengan tupoksi kami. Ketika menerima aspirasi dengan masyarakat, kami tentu bekerja dengan memanggil pihak-pihak terkait. Pertama si pemberi laporan, kedua yang terlapor. Dan kami bekerja sesuai tupoksi kami, mengadakan hearing lah, rapat dengar pendapat dengan kedua belah pihak. Di dalam hearing itu, ya tugas kita sebagai wakil rakyat kan cuman nantinya ke depannya tentu menghasilkan rekomendasi-rekomendasi. Itu tugas pokok kita. Kalau yang eksekusi itu kan tugasnya pemerintah. Betul. Itu sudah dinyatakan oleh aturan-aturan yang berlaku di negara Republik Indonesia ini. Betul. Oke. Nah, kembali lagi nih Pak Nalisman. Ya, Pak Nalisman. Ya, Pak Nalisman.
Pak Nalisman mendengar sendiri ya apa yang disampaikan oleh Pak Zulfahmi gitu. Ya. Saya mau cross check nih Pak. Penilaian Pak Nalisman sendiri terhadap anggota dewan yang ada di Rokan Hulu sana seperti apa gitu? Apakah berdiri bersama-sama dengan masyarakat secara lembaganya, ataukah hanya mungkin segelintir orang gitu loh, termasuk salah satunya mungkin Pak Zulfahmi dengan 1-2 orang lain yang memang pure nih berdiri bersama-sama dengan rakyat, sementara yang lain mungkin setengah-setengah berjuang, mungkin takut sama jabatan. Nah, penilaian dari Pak Nalisman sendiri seperti apa? Oh, penilaian saya sebagai masyarakat dan juga sebagai pengurus koperasi yang sudah berjalan, alhamdulillah Pak Zulfahmi selama 2 periode dalam ikut campur dalam perjuangan ini cukup konsisten, dan terima kasih dari kami. Mungkin yang DPRD lainnya bukan fokus dia barangkali, atau mungkin ada kesibukan lain. Tapi kami cukup berterima kasih sekali lagi, baik itu pemerintahan yang sifatnya struktural, politis, yang selama ini telah peduli kepada kami dalam hal memperjuangkan permasalahan ini, terutama ya Pak Zulfahmi sendiri, karena pada tahun 2017 itu pun beliau juga yang ikut memanggil pihak manajemen TPN Nusantara 5 untuk hearing di DPRD, dan sekarang dia pun sudah masuk ke ini periode 2, alhamdulillah pun masih tetap bersama kami. Salut nih Pak Zulfahmi ya. Terima kasih. Wajar lah masuk periode kedua, karena ya membuktikan bahwa saya adalah wakil rakyat yang harus berdiri bersama-sama dengan rakyat ketika rakyat membutuhkan kehadiran saya sebagai anggota DPRD. Kira-kira gitu Pak Zulfahmi. Nah, dari tadi Pak ya bercerita tentang persoalan, masuk kepada upaya-upaya penyelesaian, dan tinggal ini kan sebenarnya tinggal pelaksanaan ya, pelaksanaan apa yang telah disepakati. Nah, dari koperasi sendiri didampingi juga oleh Pak Nalisman, apakah ke depan ada rencana-rencana Pak atau langkah-langkah yang mungkin sama-sama bisa kita dorong untuk para stakeholder yang punya kewenangan ya Pak untuk mengambil keputusan atau mengambil langkah-langkah strategis agar persoalan ini dapat diselesaikan, mungkin dengan permohonan audiensi ke Kementerian BUMN mungkin, atau bahkan mungkin kita ke deputi di KSP sana yang mungkin mampu untuk memfasilitasi kita untuk bagaimana kita bicarakan persoalan ini. Mungkin ada langkah-langkah yang telah direncanakan gitu loh Pak Nalisman dan teman-teman di koperasi dan dibantu oleh Pak Zulfahmi. Yang jelas, sampai perjuangan detik ini kami tetap percaya dan berharap kepada pemerintah terkait dengan permasalahan ini untuk peduli dan secepatnya permasalahan ini diselesaikan. Karena di samping kami sebagai masyarakat, juga sebagai pengurus koperasi yang dulu koperasi ini juga dibentuk dengan orang PTPN, memantau ataupun menganalisa ini cukup rentan untuk terjadinya konflik menurut kami. Karena semakin diulurnya waktu, semakin banyaknya perjanjian dan kesepakatan yang dibuat, bukan membuat permasalahan ini makin selesai, tapi makin meruncing, terutama sekali dari masyarakat yang dibohongi oleh PTPN. Itu dari saya. Nah, kalau Pak Zulfahmi, apakah ada rencana untuk, nah selama ini kan terjadi mungkin di Rokan Hulu ya, nah mungkin sudah datang ke Jakarta ini dalam 1-2 hari ke depan mungkin mau mengajukan permohonan audiensi, ataukah mungkin ya sebagai masyarakat berhak bertanya kepada pemerintah yang diberikan tugas dan kewenangan untuk penyelenggaraan negara ini, mungkin ke deputi Pak, atau mungkin ke BUMN yang membawahi PTPN. Apakah sudah ada rencana itu Pak Zulfahmi? Baik, terima kasih. Sebelumnya saya sedikit tambahkan dari tentang apa yang disampaikan oleh saudara Pak Nalisman tadi tentang keikutsertaan kami di lembaga DPR sana, yang menyatakan saya berperan aktif, terima kasih. Tapi pada umumnya kami yang berada di sana, seluruh anggota DPR di Rokan Hulu itu sudah ikut bersama-sama dalam rangka
memperjuangkan hak-hak rakyat yang ada di Kabupaten Rokan Hulu itu sendiri. Kenapa saya mungkin terlalu ikut monitoring kegiatan ataupun tuntutan masyarakat ini? Pertama, alhamdulillah saya berada di Dapil. Dapil ini. Dapil Kelurahan Kota Lama itu Dapil 3 namanya. Ya, termasuk warga masyarakat yang masuk namanya di dalam kelompok tani Banjaladang ini, ya termasuk konstituen kita begitu. Jadi tidak ada alasan bagi kita sebagai wakil rakyat yang sudah dipilih oleh rakyat itu tidak mau membantu sebatas tugas dan wewenang yang diberikan oleh undang-undang kepada kita gitu. Kan tidak ada salahnya sih kita berjuang berorasi untuk memperjuangkan hak-hak rakyat. Nah, orang namanya kita adalah seorang wakil rakyat gitu. Jadi sudah tidak ada alasan bagi saya, dan terlepas dari pandangan warga negara Republik Indonesia yang berpandangan lain terhadap saya, itu sudah resikonya saya seorang politisi. Dan di era reformasi ini, di era kebebasan publik ini, semua kita diberi kebebasan untuk membicarakan hal-hal yang mungkin menurut mereka itu yang pas menurut mereka. Tetapi kita kebelakangan hal yang demikian, sebatas kita berjalan di roda di suatu kebenaran menurut kita dalam rangka menuntut, mengawasi masyarakat dan rakyat menuntut hak-haknya. Saya rasa hukum manapun memberikan perlindungan kepada kita. Itu menurut kami, dan rencana ke depan sebagaimana yang disampaikan, yang dipertanyakan oleh saudara kami presenter tadi, ya kami juga mengikuti jika perlu sebagaimana yang disampaikan kepada kami di lembaga sana. Kami juga akan bersurat kepada lembaga tertinggi di negara ini. Bahkan surat-surat itu sudah dilayangkan oleh Koperasi Banjaladang ini, bahkan sudah sampai ke Menteri Hukum dan HAM dan lembaga-lembaga tinggi lainnya di negara ini. Bahkan mungkin bisa saja nanti satu surat harus disampaikan juga ke Bapak Presiden. Agar Presiden juga ikutlah mengetahui perjuangan rakyat yang ada di negara ini. Bahkan secara tegas Presiden Republik Indonesia sudah menegaskan melalui Menteri ATR yang baru itu disuruh dengan tegas Pak Hadi ya memerantas para mafia-mafia tanah yang ada di Republik ini. Ini yang sedang kita dorong juga dari daerah sebagai wakil rakyat agar tidak ada lagi lah permainan-permainan di era yang sudah lama kita benam itu timbul lagi gitu. Karena namanya kita negara Republik Indonesia diberi kebebasan untuk menuntut hak kita begitu. Keadilan untuk rakyatnya gitu. Dan rakyat ini juga negara, tanah itu milik negara. Tentu rakyat juga sebagai warga negara berhak dong dia menuntut hak-haknya. Jangan sampai jadi orang asing gitu kan di tanah air sendiri. Nah, ini yang kita tidak inginkan di era reformasi ini, di era kebebasan ini. Masa kita jadi penonton di tanah kita sendiri begitu. Itulah harapan kami sebagai wakil rakyat, mendorong ini agar pemerintah juga alhamdulillah berperan aktif. Sekali lagi saya sampaikan, ini tergantung nawaitunya lagi manajemen PTPN 5 itu. Karena sudah ada kesepakatan-kesepakatan. Dijalankan dong, apa susahnya ya? Ya, kalaupun itu tidak dijalankan, dipanggil lagi dong, diadakan solusinya. Betul. Ya, yang paling disukai oleh kami sebagai wakil rakyat, mereka para petani ini tidak menuntut harus haknya yang di 320 hektar di lokasi itu yang diberikan kepada mereka. Diganti pun nggak apa-apa. Digantikan ke lahan yang lain, mereka juga sudah menerima. Bahkan menjadi hutang, tidak diberikan cuma-cuma begitu saja. Makanya disuruh untuk koperasi. Ya oleh masyarakat sudah dibentuk koperasi itu. Tinggal nawaitunya. Kalau memang ada etikat baiknya itu, tidak ada permasalahan tidak bisa diselesaikan. Artinya permintaan dari masyarakat pun kan tidak berat-berat amat ya. Tidak berat-berat amat. Iya. Nah ini yang perlu kita cari tahu nih Pak. Kenapa setelah bersepakat seolah-olah enggak menjalankan kesepakatan itu, ya kita nggak tahu nih apakah memang ada itikat baiknya tetapi menunggu waktu, atau sama sekali nggak ada itikat baik untuk menyelesaikan gitu kan. Kita kan bisa berasumsi Pak. Ya.
kita bisa berasumsi. Tetapi menarik tadi disinggung oleh Pak Zulfahmi ya, terkait soal mafia tanah. Nah, mafia tanah ini kan kita menunggu nih Pak, terobosan dari Pak Hadi gitu Pak, yang dipilih menggantikan Pak Sufian, dan di pundaknya itu kan sangat diharapkan. Presiden Jokowi kan selalu mengatakan 3 kali pernyataan Presiden Jokowi ya, bagaimana mafia tanah ini harus digebuk. Nah, ini kita menunggu nih, kita menantang Pak, para pejabat-pejabat yang diberikan ruang dan waktu serta kesempatan untuk membuktikan apakah pengabdian mereka ini terhadap pemimpin negara ini, dalam hal ini Jokowi ya, yang memberikan perintah, atau justru sebaliknya mereka mengabdi kepada para mafia tanah. Ya kan? Nah, sekarang kita mau lihat nih Pak Hadi sebagai mantan panglima, seharusnya beliau lebih getol lagi gitu kan. Dan awal-awal sih agak menarik Pak ya, banyak di BPN, ATR yang ditangkap-tangkapin oknum-oknum ya. Dan kita harap persoalan di Rokan Hulu ini Pak segera diselesaikan. Tetapi ya kalau misalnya hari ini kita berdiskusi nih Pak, saya boleh kan surat yang di Menko Polhukam itu terus di kawal Pak ya. Karena nanti ya siapa tahu nanti di Putih 5 yang panggil atau di Putih 1 yang sesuai dengan tupoksinya, nanti pihak operasi dipanggil, PTPN 5 dipanggil, bicara di situ buat kesepakatan. Dan kita berharap Pak Zulfahmi juga terus menjadi motor penggerak Pak, sebagai seorang wakil rakyat. Nah, Pak Nalisman, ada hal lain yang mungkin Pak Nalisman mau sampaikan? Ya, kalau dari saya mewakili masyarakat dan juga koperasi meminta kepada terutama pihak PTPN Nusantara 5 untuk tetap kembali komit kepada perjanjian dan kesepakatan-kesepakatan yang sudah dibuat. Itu yang pertama. Yang kedua, bukan saya mengatakan tidak peduli, tapi kita percaya kami juga sangat menunggu keputusan kebijakan pemerintah dalam hal ini atas kepeduliannya untuk mengingatkan kembali kepada PTPN dalam hal menyelesaikan permasalahannya dengan masyarakat. Oke, itu harapan Pak. Harapannya. Ya, Oke. karena masyarakat pun sepertinya karena sudah tidak adanya lagi komunikasi, masyarakat sudah memutuskan sekarang. Sudah, karena lahan pengganti yang sudah kita cari pun sudah terlalu banyak dan terlalu jauh, hasilnya juga tidak ada. Masyarakat meminta lahan itu saja dikembalikan kepada masyarakat. Tinggal lagi teknis pengelolaannya, itu tinggal dibuatkan kesepakatannya seperti apa. Oke, ada ruang-ruang kompromi sebenarnya Pak. Iya. Pak Zulfahmi ya. Masih terbuka. Berbeda lah ketika masyarakat kekeh dengan keinginannya, ya kan? Ya. Ini ya mungkin persoalan. Tapi ketika masyarakat agak fleksibel seperti ini kan, menurut saya sih seharusnya mudah lah ya untuk diselesaikan Pak. Ya. Jadi kalau juga seandainya PTPN Nusantara 5 juga tidak berniat ataupun berinisiatif dalam hal menyelesaikan permasalahan ini, sama juga dia akan memelihara konflik. Sama juga seperti yang saya katakan pertama tadi, ini sangat berpotensi dalam menciptakan konflik dengan masyarakat. Nah Pak Zulfahmi, apa sih harapan Pak Zulfahmi gitu loh dalam proses yang sudah cukup lama ya sebenarnya, yang menggantung gitu loh, memberikan harapan-harapan palsu, kata anak muda sekarang PHP gitu kan. Nah ini harapan Pak Zulfahmi sendiri terutama terhadap para stakeholder, para penguasa, pengambil kebijakan, harapannya seperti apa nih Pak? Ya, harapan kami ya tetaplah berharap kepada manajemen PTPN 5. Karena masalah ini sudah tidak lagi berada di tingkat provinsi, di kantor direksinya sana, bahkan sudah sampai ke tingkat komisaris begitu. Jadi dimohonlah penegasannya dalam rangka solusi untuk penyelesaian lahan yang dikatakan masyarakat itu bekas peladangan dari nenek moyang mereka begitu. Tetapi kalau tertutup, tidak ada lagi solusi untuk menyelesaikan ini, ya menurut kita itu hal yang tidak direspon juga lah oleh publik saat ini. Itulah harapan kita agar tidak menimbulkan masalah baru gitu. Dan alhamdulillah sampai hari ini warga masyarakat terutama di Bajaladang ini mereka selalu berkomunikasi bersama kita gitu. Ketika dia mau mengadakan aksi, selalu kita berikan saran dan masukan, mengungkapkan pendapat, aksi kita
dilegalkan oleh undang-undang. Hanya saja saya berharap tolong berorasi dan mengadakan aksi itu dengan damai dan tidak menimbulkan yang namanya urusan kriminalitas. Itu harapan kami. Ya alhamdulillah mereka selalu mendengarkan apa yang kita sarankan. Dan kedepannya itu tadi kami berharap lah sebagai wakil rakyat agar tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Kembalilah mengadakan mediasi atau mencarikan solusi agar lahan masyarakat yang dituntut oleh mengatasnamakan Banjarladang yang lebih kurang 320 hektar itu dapat diselesaikan dengan baik. Itu aja harapan kami sebagai wakil rakyat. Oke. Terima kasih ya Pak Nalisman dan Pak Zulfahmi atas sharingnya hari ini, dan ini dialami oleh masyarakat di Rokan Hulu dan tidak menutup kemungkinan akan dialami oleh masyarakat lain yang ada di bumi Nusantara ini. Maka kita memang harus mengantisipasi dan harus berani untuk mempertahankan hak kita sebagai warga negara. Kira-kira gitu. Nah, terima kasih atas kehadirannya pada malam hari ini, Pak. Mudah-mudahan apa yang menjadi persoalan yang tengah dihadapi secepatnya diselesaikan, dan kami juga akan mencoba untuk mendorong lewat media-media yang ada. Mudah-mudahan perjuangan teman-teman dari Rokan Hulu ini dibantu oleh Pak Zulfahmi bisa menemui hasil seperti yang diharapkan. Terima kasih akhirnya dan selamat malam. Sedikit harapan dari saya selaku Sekretaris Koperasi Banjarladang Sosial Pasungan ini, bahwasanya saya selaku Sekretaris ini berharap komitmen dan perjanjian-perjanjian dari PTPN 5 ini atas pemaksaan pengambil lahan kami ini untuk segera menjalani komitmen itu. Mengapa kami harus itu? Kami sadar bahwa kami sebenarnya pemilik sah atas lahan 320 hektar ini. Kami bukanlah orang yang tidak memiliki tuan atas tanah itu. Tanah itu adalah milik kami dari nenek moyang kami terdahulu. Jangan kami termarginalkan di atas lahan yang kami miliki sendiri ini. Dan PTPN 5 punya dosa untuk menyelesaikan permasalahan ini. Baik secara intimidasi dalam penguasaan lahan, penyerobotan, serta penghancuran tanaman-tanaman milik orang tua kami ini. Jadi cukuplah Orde Baru itu menjadi masa kelam bagi kami, tetapi masa yang akan datang ini memulaikan kami pada hidup yang ceria. Tanah kami akan kembali sesuai dengan apa yang kami kuasai terdahulu dari nenek moyang kami. Itu harapan kami kepada pemerintah, khususnya kalau pemerintah daerah sudah berjuang secara kemampuan dia, baik eksekutif, yudikatif dan eksekutifnya. Kami minta dan stakeholder dari pemerintah pusat, baik dari nanti Menteri BPN ATR, baik itu dari KSP dari Kepresidenan ini juga bisa memfasilitasi kami dalam penyelesaian tindak permasalahan dengan BUMN ini, karena kami tahu PTPN 5 ini adalah anak dari BUMN ini. Jadi kami sudah larut dalam perundingan dengan pihak PTPN 5 ini. Cuman hasilnya sudah sampai 2022 ini tidak ada menjalin keputusan itu. Apa kami harus berlarut dan menjadikan konflik sehingga menimbulkan korban jiwa atas lahan 320 hektar ini. Itulah yang harapan kami. Sebelum ini terjadi, apalagi di 2024 ini adalah agenda politik negara kita. Kita pengennya tidak ada kejadian-kejadian yang bisa terjadi yang menyakitkan baik kami dari kelompok Banjarladang ini maupun yang dapat merusak tatanan pemerintah secara kamtipmas itu. Itu aja harapan kami ini. Teringat cuplikan lagu Kus Plus, bukan lautan hanya kolam susu. Kail dan jala cukup menghidupimu. Tiada badai, tiada topan kau temui, ikan dan udang menghampiri dirimu. Sebagai anak bangsa, oleh Undang-Undang Dasar tahun 1945 diamanatkan bahwa kita berhak atas tanah dan air untuk menunjang kehidupan. Negara harus hadir untuk memastikan bahwa anak bangsa tidak menjadi orang asing di negerinya sendiri. Jangan sampai terjadi tanahku beli, airku sewa di negeri yang katanya kaya raya ini. Namun inilah fakta di balik kekayaan negara yang hingga kini belum berpihak maksimal kepada masyarakat. Sampai kapan ini terjadi? Seluruh masyarakat harus bersatu untuk melawan agar hak kita atas tanah dan air tidak dicaplok
oleh kepentingan-kepentingan kaum kapitalis. Demikian bincang hukum dengan secangkir kopi. Semoga perbincangan hangat malam hari ini dapat menggugah hati para pengambil kebijakan untuk segera mengambil langkah konkret dalam menyelesaikan persoalan yang tengah dihadapi. Jangan lupa like, share, and subscribe. Nantikan episode selanjutnya. Pastikan Anda tidak tertinggal.